Halo geng, bertemu lagi dengan saya Mr. Rian Bolto. Kan geng, ini sudah masuk part yang keempat geng, untuk persiapan SBMPTN yang akan kalian hadapi tahun ini geng ya. Nah ini materi untuk moneter dan fiskal, oke. Nah buat teman-teman yang sedang persiapan UTBK SBMPTN, nah silakan kepoin channel YouTube Rian Bolto geng. Doa saya semoga kalian lulus di SBMPTN tahun ini, amin. Oke, nah langsung saja kita mulai ya geng ya. Nah soal yang pertama, apabila perekonomian nasional mengalami inflasi, pemerintah dapat mengurangi kelebihan permintaan agregat dengan cara mengurangi belanja pemerintah dan atau menaikkan pajak. Tindakan pemerintah tersebut termasuk dalam kebijakan. Nah ini gampang sekali geng ya kan. Kalau dia menaikkan pajak ini sudah pasti fiskal geng ya kan. Nah yaitu dimana cara mengatasi inflasi dengan kebijakan fiskal. Yang pertama meningkatkan tarif pajak, yang kedua mengurangi pengeluaran dari pemerintah, dan yang ketiga melakukan pinjaman. Maka sudah pasti jawabannya itu adalah B. Wow, mudah banget ya kan. Nah mari kita lanjut cek. Oke, soal yang kedua geng, kebijakan pemerintah untuk menaikkan pajak penghasilan terhadap pegawai negeri sipil dan karyawan swasta akan berdampak pada bergesernya kurva. Lihat geng, ini katanya penghasilan pegawai negeri sipil dan karyawan swasta, berarti penghasilan si konsumennya geng, pajaknya dinaikkan geng ya kan. Pajak penghasilan untuk si konsumen dinaikkan geng, berarti secara otomatis ini berpengaruh terhadap tinggi rendahnya permintaan geng ya kan. Berarti jawabannya antara C, D, dan E. Nah sekarang mari kita lihat geng. Nah ini kurva permintaan atau demand. Nah apabila pajak penghasilan terhadap pegawai negeri sipil dan karyawan swasta itu dinaikkan, secara otomatis tingkat permintaan akan menurun geng. Nah sehingga kurvanya akan bergeser ke kiri bawah geng. Nah berarti kurva permintaan agregatnya akan bergeser ke kiri. Maka jawabannya itu adalah D. Wow, mudah banget ya kan. Itu deh geng. Mari kita lanjut. Nah soal yang berikutnya, kebijakan moneter yang ekspansioner dapat dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara membeli obligasi pemerintah. Nah ada dua jenis kebijakan moneter ya. Yang pertama adalah moneter yang ekspansif dan moneter yang kontraktif. Nah mari kita bahas di sini geng. Nah kebijakan moneter yang kontraktif atau dikenal dengan istilah tight money policy atau politik uang ketat ya, politik uang ketat. Nah di mana ini adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengurangi jumlah uang beredar atau mengatasi inflasi geng. Nah jadi moneter kontraktif itu sama dengan mengurangi jumlah uang beredar, sama dengan cara mengatasi inflasi. Yaitu dengan cara apa? Menjual surat-surat berharga, menaikkan tingkat suku bunga, dan meningkatkan persediaan kas rasio cadangan wajib minimum, serta memperketat sistem peminjaman. Nah itu dia geng, kalau moneter kontraktif ya. Bedakan dengan moneter yang ekspansif geng, atau easy money policy atau politik uang longgar. Ini kebalikan dari kontraktif ya. Berarti ini untuk menambah jumlah uang beredar atau mengatasi deflasi ya. Kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia untuk menambah jumlah uang beredar ya. Jadi moneter ekspansif itu sama dengan menambah jumlah uang beredar, sama dengan mengatasi deflasi. Nah itu dia geng ya, biar kamu nggak bingung. Nah berarti ini kebalikan dari yang kontraktif tadi. Maka ini membeli surat berharga, menurunkan tingkat suku bunga, menurunkan persediaan kas, dan mempermudah sistem peminjaman. Maka secara otomatis kalau kita lihat kebijakan moneter yang ekspansioner dapat dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara membeli obligasi pemerintah. Yes, benar ya kan. Sebab kebijakan moneter yang ekspansioner akan menggeser kurva permintaan agregat ke kanan. Nah kita lihat kurvanya geng. Oke, nah ini kurva demand. Nah kalau dia ekspansioner berarti menambah jumlah uang beredar,
maka kurva permintaannya itu akan bergeser ke kanan. Nah, maka jawabannya A, benar-benar berhubungan, geng. Ya kan? Nah, jawabannya itu adalah A. Kebijakan moneter yang ekspansioner akan menggeser kurva permintaan agregat ke kanan. Kenapa? Karena di situ dikatakan menambah jumlah uang beredar, artinya uang beredar di masyarakat semakin banyak sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Makanya dia bergesernya ke kanan. Gitu dia, geng. Wow, mudah banget, ya kan? Mari kita lanjut cek. Nah, ini juga soal sebab akibat. Tadi saya lupa mengatakannya, kalau pernyataan benar, alasan benar, dan saling berhubungan, jawabannya A. Kalau pernyataan yang di atas ini benar, kemudian pernyataan yang di bawah juga benar, tapi tidak berhubungan, jawabannya B. Kalau pernyataan benar, alasannya salah, jawabannya C. Kalau pernyataannya salah, alasannya benar, jawabannya D. Kalau sama-sama salah, jawabannya E. Oke? Nah, nomor 4, inflasi dapat diselesaikan melalui kebijakan moneter dan fiskal yang ekspansif. Nah, tadi ini sudah kita bahas di soal nomor 3. Ingat, geng, kalau moneter yang ekspansif yaitu menambah jumlah uang beredar. Nah, sementara kalau moneter yang kontraktif yaitu mengurangi jumlah uang beredar atau mengatasi inflasi. Berarti kan inflasi dapat diselesaikan melalui kebijakan moneter dan fiskal yang ekspansif, berarti salah, cuy. Harusnya yang kontraktif. Nah, ini alasannya, cuy. Karena kebijakan moneter kontraktif itu dilakukan untuk mengurangi jumlah uang beredar atau mengatasi inflasi dengan cara yaitu menjual surat berharga, menaikkan tingkat suku bunga, menaikkan persediaan kas, dan memperketat pemberian pinjaman, cuy. Berarti pernyataan yang di atas ini salah, cuy, ya kan? Sebab kebijakan moneter dan fiskal yang ekspansif dapat meningkatkan tingkat suku bunga. Tidak, geng, yang kontraktif yang meningkatkan tingkat suku bunga. Nah, ini dia yang ekspansif. Kalau yang ekspansif itu untuk menambah jumlah uang beredar, yaitu membeli surat berharga, menurunkan tingkat suku bunga, cuy, dan menurunkan persediaan kas serta mempermudah pemberian pinjaman, cuy. Berarti salah, yaitu jawabannya E. Wow, mudah banget, ya kan? Mari kita lanjut. Nah, soal yang kelima, cuy, kebijakan moneter dapat dilakukan melalui operasi pasar terbuka. Yes, benar sekali, geng. Ada beberapa instrumen kebijakan moneter, cuy. Nah, yang pertama itu adalah rasio cadangan wajib minimum atau reserve requirement ratio atau cash ratio, di mana aktivitasnya ini adalah menaikkan ataupun menurunkan rasio cadangan wajib minimum. Nah, jika ingin mengurangi jumlah uang beredar atau mengatasi inflasi, maka harus dinaikkan, ya, harus dinaikkan yaitu rasio cadangan wajib minimumnya. Nah, ini dia. Sebaliknya, geng, kalau ingin menambah jumlah uang beredar, maka rasio cadangan wajib minimumnya diturunkan. Instrumen yang kedua adalah tingkat bunga atau diskonto. Nah, jika ingin mengurangi jumlah uang beredar atau ingin mengatasi inflasi, maka pemerintah harus menaikkan tingkat suku bunga. Sebaliknya, jika ingin menambah jumlah uang beredar, maka pemerintah menurunkan tingkat suku bunga. Yang berikutnya adalah open market policy atau politik pasar terbuka. Nah, jika ingin mengurangi jumlah uang beredar, maka pemerintah menjual surat-surat berharga atau open market selling. Sebaliknya, cuy, jika ingin menambah jumlah uang beredar, maka pemerintah membeli surat-surat berharga atau open market buying. Itu dia, cuy. Dan instrumen yang terakhir itu adalah kebijakan kredit selektif. Artinya kalau ingin mengatasi inflasi, ya, mengatasi inflasi atau mengurangi jumlah uang beredar, maka perketatlah pemberian pinjaman.
Sebaliknya, jika ingin menambah jumlah uang beredar atau mengatasi deflasi, maka ya permudahlah pemberian pinjaman atau kredit, ya kan? Nah, berarti geng di sini operasi pasar terbuka yang dilakukan dengan menjual sertifikat Bank Indonesia akan menambah jumlah uang beredar. Salah cuy, kalau menjual surat-surat berharga akan mengurangi jumlah uang beredar. Berarti benar salah, maka jawabannya adalah C. Wow, mudah banget. Nah gitu dia cuy. Soal yang selanjutnya, soal ke-6. Pemerintah mengalokasikan dana APBN yang cukup besar untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui program Kartu Indonesia Sehat. Program ini merupakan contoh kebijakan. Nah lihat cuy, pemerintah mengalokasikan dana APBN yang cukup besar untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Lihat, nah kalau berbicara mengenai APBN, maka kebijakan yang disebutkan di sini adalah kebijakan anggaran atau yang kita sering kenal dengan istilah fiskal. Maka jawabannya adalah C, kebijakan fiskal atau kebijakan anggaran. Itu dia cuy, karena APBN itu adalah anggaran pendapatan belanja negara. Itu kepanjangannya cuy. Mari kita lanjut cek. Soal yang ketujuh, keputusan pemerintah untuk mengurangi subsidi energi merupakan contoh kebijakan. Wow, mudah banget ya kan. Nah, keputusan pemerintah untuk mengurangi subsidi. Nah, kalau ada kata-kata subsidi, pajak atau anggaran, berarti berbicara mengenai fiskal. Secara otomatis jawabannya tinggal A dan B. Nah, sekarang mari kita lihat penjelasannya. Nah, fiskal kontraktif itu apa? Yaitu untuk mengatasi yang namanya inflasi. Dengan cara bagaimana? Dengan cara meningkatkan tarif pajak, kemudian mengurangi pengeluaran pemerintah, ya kan? Nah, sementara kalau fiskal yang ekspansif itu bagaimana? Nah, fiskal ekspansif itu tujuannya adalah untuk mengatasi deflasi. Dengan cara bagaimana cuy? Dengan cara menurunkan tarif pajak dan meningkatkan pengeluaran pemerintah cuy. Wow, mudah banget ya kan? Berarti keputusan pemerintah untuk mengurangi subsidi. Subsidi itu adalah pengeluaran bagi pemerintah cuy. Pajak itu penerimaan bagi pemerintah. Berarti pemerintah ingin mengurangi subsidi ataupun mengurangi pengeluarannya. Maka termasuk kebijakan fiskal yang kontraktif cuy. Maka jawabannya adalah A. Wow, mudah banget ya kan? Mari kita lanjut cek. Oke, nomor 8 hampir sama seperti nomor 7. Apabila perekonomian berada dalam kondisi resesi. Resesi itu dalam kondisi buruk ya, perekonomiannya dalam kondisi tidak baik lah. Maka pemerintah akan menstimulasi pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan politik anggaran titik-titik dan kebijakan fiskal yang bersifat titik-titik. Nah, berarti kalau misalkan perekonomian dalam kondisi resesi, berarti pemerintah akan memberikan stimulasi pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan politik anggaran yang politik anggaran defisit dengan kebijakan yang ekspansif cuy. Itu dia, supaya daya beli masyarakatnya meningkat lagi cuy. Tarif pajak harus diturunkan. Maka jawabannya itu adalah B. Wow, asik banget. Oke, mari kita lanjut cek. Soal yang ke-9 cuy, kenaikan tarif pembuatan BPKB dan STNK kendaraan bermotor merupakan contoh kebijakan. Berarti kan kenaikan tarif pajak cuy. Menaikkan pajak kebijakan apa cuy? Udah jelas ya kan? Fiskal yang menaikkan tarif pajak, fiskal yang kontraktif cuy, ya kan? Jawabannya adalah B. Wow, mudah banget ya kan? Nah, kita lanjut cuy, soal yang ke-10. Nah, ini soal yang terakhir cuy. Lihat, kebijakan moneter yang tepat untuk mengatasi kondisi ekonomi yang lesu, ya kan? Ekonominya sedang lesu cuy. Berarti bagaimana supaya daya beli masyarakat itu meningkat lagi cuy. Nah, ya kan? Berarti kebijakan apa yang dilakukannya? Nah, moneter ya.
Berarti kebijakan moneter. Nah, lihat ini, perekonomian yang lesu ditandai dengan rendahnya daya beli masyarakat. Untuk mengatasinya diperlukan kebijakan yang bersifat ekspansif, yaitu dengan cara menurunkan tingkat suku bunga, menurunkan cadangan kas, membeli sertifikat Bank Indonesia, dan mempermudah kredit. Supaya apa? Supaya jumlah uang beredar di masyarakat itu bertambah, cuy, sehingga masyarakat bisa melakukan konsumsi atau menaikkan daya beli masyarakat. Itu dia, cuy. Maka jawabannya itu adalah C. Wow, mudah banget, ya kan? Oke, cuy. Oke, nah sudah selesai pembahasan soal-soal SBMPTN untuk materi kebijakan fiskal dan moneter ya. Nah, semoga pembahasan tadi bermanfaat buat kalian dan buat teman-teman yang persiapan UTBK SBMPTN tahun ini, persiapan dengan maksimal dan kalian memperoleh hasilnya maksimal, yaitu kelulusan di perguruan tinggi negeri yang kalian inginkan. Amin. Nah, terima kasih, di like, di komen, di share, dan di subscribe geng ya. Dukung terus konten pembelajaran channel Rian Boltek ini ya geng ya, agar menjadi konten nomor 1 di Indonesia kalau bisa ya geng. Amin. Terima kasih semuanya. 3, 2, 1, go, close the door. Bye bye.